original text yang berlaku sekarang itu bahasa Inggris. Pak Pendeta HTD itu gimana sih? Original teks Alkitab itu ya bahasa Ibrani sama Yunani. Yang berlaku sekarang bahasa Inggris. Kok pendapatnya aneh, Pak? Bukan aneh, Alkitabiah. Sebuah kitab suci tidak mungkin ditulis hanya dalam satu bahasa. Karena Allah tetap konsisten dengan kejadian Menara Babel. Pasal berapa ya? Sudahlah, saya sebut Menara Babel aja lah. Di dalam Menara Babel, Allah tidak mau di dunia ini hanya satu bahasa dan satu logat. Satu language, one language and one vocabulary. Allah membuat semua manusia ini tersebar dengan berbagai macam bahasa. Sekarang ini ada berapa? 100 berapa ya sekarang ini ya? Negara, bahasa negara ya. 240-an dah ya, 240 bahasa negara. Ya, Alkitab Ibrani Perjanjian Lama khusus hanya untuk Yahudi. Ya. Lalu Perjanjian Baru awalnya untuk Yahudi juga pakai bahasa Aramaik. Perhatikan bagaimana Yesus menghendaki sebuah Alkitab harus mendunia. Tahun 70 Masehi disebut Septuaginta. Perjanjian Baru diterjemahkan oleh Paulus, oleh Markus, oleh Lukas, terutama oleh tiga rasul ini menjadi bahasa Yunani. Sehingga disebut Septua. Septua itu 7, Ginta itu 10. Yang bilang Septuaginta tahun 300 sekian, wes kamu ke laut aja lah. Ya, Septuaginta itu tahun 70 Masehi. Perjanjian Baru pakai bahasa Yunani. Kenapa Yunani? Kan bahasa internasional. Ya, sementara Perjanjian Lama tetap Ibrani, karena ini sebenarnya untuk Yahudi Perjanjian Lama ini, khusus untuk Israel aja. Lalu kurang berhasil. Kenapa kurang berhasil, Pak? Mesin ketik belum ada, ya. Terjemahkan bahasa Yunani pakai tulisan tangan juga, mesin ketik belum ada, percetakan belum ada. Terus lalu dikuasai oleh Katolik, ya, Katolik, ya. Katolik menguasai kekristenan dunia itu dari sekitar tahun 280-260 lah, hampir tahun 300. Puncaknya nanti kudeta Mahasesat ya, Konsili 325 sampai tahun 1900 selesai Perang Dunia Kedua itu 45. 1600 tahun Katolik menguasai dunia dengan doktrin-doktrin Tritunggal Mahasesat. Alkitabnya banyak banget variasinya. Kalau Alkitab Kristen nggak ada yang berubah. Semua yang berubah-ubah itu ke Alkitab Katolik. Lalu bahasa Inggris menjadi bahasa internasional sekitar tahun setelah Perang Dunia Kedua. Maka muncullah United Bible Society, United Scripture Society. Ya, dapat data dari banyak dari The Dead Sea Scroll. Lalu tahun 1963 muncullah Alkitab bahasa Inggris. Ya. Kami memakai 3 dasar, yaitu British Basic English, New English Translation, dan King James Version. Lalu Alkitab asli yang Ibrani sama Yunani kemana, Pak? Disimpan di surga. Itu hebatnya Allah itu. Sebuah kitab suci yang asli harus disimpan di surga, yang hanya memakai bahasa Ibrani dan Yunani. Lalu yang beredar sekarang pakai bahasa Inggris. Perjanjian Lama juga bahasa Inggris, Perjanjian Baru juga bahasa Inggris. Kenapa bahasa Inggris, Pak? Karena bahasa Inggris bahasa internasional sampai hari ini. Nanti di masa depan bahasa internasional adalah bahasa bahasa komputer tuh, ya. Sekarang masih pakai bahasa Inggris. Jadi kalau mau referensi, Pak Pendeta HTD sebutkan bahasa aslinya, bahasa apa? Bahasa Inggris. Orang paling tumpul pikirannya sedunia kalau mengatakan, Pak HTD, kalau Yesus berkata aku ini Tuhan, harus di cross check pakai bahasa asli. Apanya? Bahasa asli apa? Bahasa asli Yunani sudah ada di surga. Di mana, Pak? Wahyu 11 ayat 19. Ditaruh di dalam tabut perjanjian.
Jadi kalau Anda mau cross check Yohanes 13 ayat 13 itu the master ya and Lord itu guru dan Tuhan apa guru dan tuan Pak? Cek pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya Lord Pak, berarti Tuhan. Ya, contoh lain misalnya Yohanes 4 ayat berapa ya? Ayat 2. Ya mungkin sekitar 20 21 di situ sungguh Tuhan aku percaya engkau benar-benar seorang nabi Tuhan apa Tuan. Pakai bahasa Inggris saja. Ya, Anda orang paling tumpul di dunia kalau Anda mengatakan cross checknya harus pakai bahasa Yunani Pak. Contoh lain. Kejadian 1 ayat 1. Beresit bara Elohim. Tuh, tumpul pikiranmu. Pakai bahasa Inggris saja. Ya. In the beginning God. God itu apa? Allah. Bukan Elohim. Elohim itu para Allah. Ya, kalian mukalab ya yang bilang, Pak Pendeta HDD sebutkan bahasa aslinya. Bahasa aslinya bahasa apa? Bahasa Inggris. Lalu bahasa Yunani Ibrani ada di mana? Di surga. Nanti diturunkan lagi Pak. Iya, di dalam masa 1000 tahun. Loh, kita mengerti sampai detail seperti itu. Kamu yang tumpulnya kebangetan, pikiranmu tumpul. Pak Dede harus cross check bahasa Ibrani. Ibrani Yunani yang beredar sekarang itu Ibrani Yunani abal-abal, tercemar Catholic, tergila-gila pada cat kucing. Ayo, mana ada kata logos? Kamu sekarang kalau baca Alkitab ya, pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah. Firman itu logos itu dari mana itu bahasa apa itu? Firman yang dimaksud leksi atau arkontas. Logos itu ndobos. Coba kamu baca Kejadian 1 ayat 1. Beresit bara Elohim. Elohim itu apa? Alkitab nggak kenal bahasa Elohim, nggak kenal bahasa Adone. Ngerti? Yang benar El atau Ella. Ya, ngerti? Jadi kalau Pak tolong dong cross check dengan bahasa aslinya, ya pakai bahasa Indonesia, bahasa itu saja, bahasa Inggris. Ya, lumayan panjang ini khotbahnya, berarti pakai kalau panjang begini ini harus ke YouTube. Kalau ke Snack atau ke apa satu lagi itu TikTok itu maksimal 6 menit sekian lah. Ya 7 menit bisa sih, tapi 7 menit 00 ya. Ini sudah hampir 8 menit. Jadi harus ke YouTube ini. Ya, kalian para mukalab yang sok pinter, Pak HDD sebutkan bahasa aslinya. Bahasa aslinya apa? Inggris saja. Nah, Yunani sama Ibrani namanya kitab suci itu harus disimpan di surga. Anda ngerti nggak? Ada kitab suci lain, atau sorry, nggak pakai suci. Kitab lain yang disimpan di surga ada nggak? Aslinya. Cuman Alkitab ya. Banyak orang coba selidiki. Ini kalian para mukalab ini ya. Alkitab, kitab suci, kitab suci. Kamu sangka olehnya bisa punya hidup kekal. Memang benar adanya, sudah tertulis dalam kitab suci tentang Yesus Tuhan Allah Maha Kuasa. Namun engkau tak mau datang padanya tuh memperolehnya. Anugerah selamat itu kau tetap binasa. Jadi cross check bahasa asli Alkitab untuk masa sekarang adalah bahasa Inggris. Itu baru cerdas.
Bahasa Ibrani dan Yunani yang beredar sekarang tercemar. Tercemar apa Pak? Tritunggal Maha Sesat. Ya, cat holik. Cat itu kucing, holik itu tergila-gila. Ya, ya, smart. Become to be smart itu cerdas yo. Jadi kalau Anda ditanya untuk masa sekarang, Alkitab asli itu apa Pak? Alkitab berbahasa asli bahasa Inggris. Yang Ibrani sama Yunani ada di surga. Keren dong. Alkitab satu-satunya kitab suci gitu loh. Alkitab itu bahasa Arab. Bahasa Inggrisnya adalah scripture. Bahasa Yunaninya agiagrafi bukan biblos. Ya, yang masih ngomong biblos ke laut aja kamu. Kitab suci bahasa Indonesia, agiagrafi bahasa Yunani, scripture bahasa Inggris, ya, apalagi sudah ya seperti itu. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus ya. Become to be smart yo, cerdas yo, jangan jangan teriak-teriak. Pakai bahasa asli dong Pak Ini bahasa aslinya bahasa Inggris untuk zaman sekarang ini ya. Kan bahasa Inggrisnya lingua franca sebagai bahasa internasional. That it, haleluya, amin.